Oke, cek. Suaranya kedengaran nggak ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Untuk pagi ini kita akan melakukan Zoom untuk P5 ya. Di sini nanti kalian akan Zoom bersama Bu Tias dan juga nanti dengan narasumber Bu Ais. Ini Zoom-nya terdiri dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Jadi tidak perlu bingung, Bu, ini kok banyak banget ya partisipannya sampai 700-an. Ya, karena dari 4 kelas ya, Nak ya. Nah, jadi nanti silahkan kita tetap menjaga ketenangan, satu, kedua, tetap memperhatikan dengan baik, ya. Terus yang ketiga, nanti ketika sesi tanya jawab, kalian bisa angkat tangan dan hanya beberapa anak yang ditunjuk saja yang bisa eh, bersuara ya nanti ya. Nah, karena ini sudah disetting untuk eh, tenang semuanya, ya, mic-nya tidak bisa bersuara semua. Nanti yang bisa membuka mic-nya adalah host-nya. Nah, oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pertemuan dengan narasumber, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah, untuk P5, kalian masih ingat nggak temanya P5 kali ini apa ya? Ya, tentang kewirausahaan. Nah, kalian akan belajar bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Untuk pagi ini, kalian akan belajar tentang keuangan dan pembukuan. Nah, ini sudah ada Ibu narasumber, Ibu Aisyah Nur Hayati. Beliau adalah, eh, sebentar, beliau ini adalah Eurominter International. Nah, nanti kalian bisa mengenal Ibu Aisyah ini secara langsung, langsung dengan Bu Aisyah ya. Nah, untuk kali ini silahkan simak baik-baik. Oh ya, nak, silahkan sebelumnya bisa siapkan buku dan alat tulisnya. Nggih. Hal-hal yang penting bisa kalian catat. Oke, terima kasih Mbak Syakilas yang sudah menyiapkan. Ya, anak-anakku, silahkan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Kita langsung, karena ini waktunya hanya sampai pukul 8 ya. Jadi Bu Tias langsung serahkan waktu kepada Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Bu Tias, dan atas waktu yang diberikan untuk berbagi atau sama-sama berbagi, saling berbagi ilmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Bismillah. Ini sebentar. Bu Tias, izin saya share itu ya, share screen. Wait, Ji, Ibu, monggo. sebentar, sebentar.
Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bu Aisyah Nurayati, biasa dipanggil Bu Ais atau Bu Aisyah. Saya saya bekerja di Euromonitor International Singapura sebagai country analyst. Eh, Sebagai tambahan informasi adik-adik, anak saya itu juga ada di sebagai alumni SD Muhammadiyah Sapen Jakarta. Ada tiga anak saya alumni SD Muhammadiyah Sapen. Yang pertama adalah Muhammad Dido yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah semester satu bidang Medical Science di University of Sydney. Kemudian yang kedua adalah Maulana Satya sekarang duduk di kelas 3 SMA. Dan Zahra Fasya Putri sekarang duduk di kelas 2 SMA. Semuanya adalah alumni siswa SD Muhammadiyah Sapen. Jadi terbukti bahwa tidak salah adik-adik ini bersekolah di SD Muhammadiyah Sapen. Sebe- Berdasarkan dari title judul yang tadi disampaikan sama Bu Tias mengenai kewirausahaan dan pentingnya mencatat di sini. Ada tadi kan sudah disampaikan ya sama Bu Tias, tolong siapkan kertas siapa tahu ada yang dibutuhkan untuk mencatat. Walaupun saya tahu, Tante tahu bahwa mencatat itu pasti suatu hal yang paling membosankan buat adik-adik. Tapi ternyata mencatat itu ada manfaatnya loh banyak gitu. Sebelum kita masuk ke kewirausahaan itu sendiri, kita coba yuk kita lihat apa sih latar belakang kenapa kita harus mencatat ini secara umum, tidak hanya masalah bisnis ya. Karena ternyata otak kita itu terbatas, Dek. Kita nggak bisa menampung semua informasi yang didapat dari sekolah, belum dari rumah, belum dari sekeliling gitu. Jadi makanya Bapak Ibu guru itu sebetulnya pada saat memberikan tugas ke adik-adik itu justru malah meringankan adik-adik karena membantu adik-adik untuk mencatat itu berarti eh, mengingatkan kembali pelajaran apa yang didapat, ilmu-ilmu apa yang dapat di sekolah. Karena pada saat adik-adik hanya mengingat di otak, itu nanti akan tiba-tiba hilang. Nah, dengan dicatat itu membantu mengingatkan kembali dan pada saat adik-adik lupa, adik-adik tinggal melihat catatannya. Dan karena keterbatasan itu, jadi mencatat itu ternyata merupakan hal yang penting dan hal yang dasar gitu. Apapun yang dicatat tidak hanya pelajaran sekolah dari hal-hal lainnya yang sekiranya bermanfaat itu bisa dicatat atau dibuat notes. Kemudian manfaat lain dari mencatat itu ternyata melatih kedisiplinan adik-adik juga. Misalnya nih, sudah dapat informasi penting. Kalau segera dicatat, itu kan berarti sama saja belajar disiplin dalam hal waktu. Segera dilakukan begitu mendapatkan informasi. Jadi pada saat nanti ditanya, oh iya kemarin saya sudah catat. Atau ada tugas PR langsung dicatat. Oh iya, berapa hari kemudian lupa halaman berapa karena sudah dicatat. Jadi tinggal membuka buku catatan. Jadi apapun bidangnya mencatat itu ternyata sangat penting. Nah, kemudian kalau untuk masalah transaksi atau wirausaha atau bisnis, itu mungkin akan lebih menarik karena kita mencatat uang ya. Ada ini kan pasti kalau mendengar kata uang itu kan senang ya. Bisa jajan, bisa beli-beli gitu ya. Jadi mungkin ini mungkin lebih akan lebih menarik karena yang dicatat adalah nominal jumlah uang. Jadi adik-adik jangan bosan ya untuk mencatat karena manfaatnya itu banyak sekali. Kita belajar dari yang dasar dulu aja gitu. Hal-hal yang sederhana, mencatat hal-hal yang sederhana dimulai dengan hal yang sederhana seperti mencatat apa itu PR-nya, tanggal halaman berapa aja, kemudian tugas-tugasnya, atau mungkin juga mencatat nomor telepon temannya, alamat temannya, dan sebagainya. Jadi mencatat itu tidak harus untuk hal-hal yang besar, tapi mulailah dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana dahulu. Nah, ini Tante ilustrasikan mengenai pencatatan untuk transaksi. Transaksi itu adalah segala hal yang terjadi segala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kebetulan ini nih
berhubungan dengan uang. Nah, adik-adik pasti pasti pada dapat uang jajan kan? Ini diberi uang jajan, dibelikan makanan atau minuman atau hal lainnya seperti mainan. Kalau misalnya tidak dicatat, misalnya nih, adik dapat uang 5.000 dari sekolah dari bapaknya, dari ayah gitu. Terus kemudian cuma dibelanjakan aja, itu kan tahu-tahu loh, kok habis ya uangnya? Atau kalaupun uang itu hilang, tidak tahu. Uang itu hilang kemana, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Makanya, yuk mulai dari sekarang kita mencoba mencatat semua uang yang masuk dan yang keluar dari adik-adik. Jadi tahu, oh iya aku punya uang sekian, terus masih ada uang sekian. Dan itu juga belajaran lainnya loh, belajar matematika secara sederhana. Padahal banyak ya adik-adik yang kadang suka, ah matematika itu menyusahkan. Padahal kalau kita melihat ini, itu justru malah kita, wah ternyata matematika enak ya kalau ngelihat ada rupiahnya gitu. Nah, ini secara secara general ya, cuma memberikan informasi bahwa kalau transaksi itu hubungannya dengan akuntansi, keuangan adalah proses mencatat, kemudian nanti mengelompokkan, meringkas, menganalisis dan menyajikan. Itu secara umum. Nah, ini dicobain nanti berikan contoh contoh format untuk mencatat laporan. Jadi ada tanggal, ada pemasukan. Pemasukan tuh uang yang diterima sama adik. Cara cara gampangnya ya, cara sederhana. Uang yang diterima. Kemudian debit itu jumlahnya. Kalau dari bahasa akuntansi itu debit itu jumlahnya. Pengeluaran dan kredit. Kemudian nanti kita jumlahkan. Ini coba tante beli ilustrasi contoh ya. Nah, misalnya nih, dapat uang jajan 5.000 ditulis. Kemudian dibelikan apa? Es krim. Oh ya, dibelikan es krim 2.500. 2.000 ditulis. Jadi ada ingat, oh kemarin tuh ternyata uangku habis soalnya aku beli es krim, beli Oreo. Sekarang sisa uangku berapa? Oh tinggal 4.500. Jadi misalnya nih, sama adik itu sisa uangnya itu cuma ditaruh di dalam tas. Tapi paling tidak adik tahu, oh iya kemarin ada uang di tasku, kemudian dihitung lagi, oh iya bener. Atau pada saat adik mau beli hal lainnya, bisa tahu juga, aku punya uang sekian. Jadi aku bisa beli sesuatu hal yang jumlahnya sekian. Ini adalah cara yang paling sederhana di kolom-kolomnya. Jadi cuman ada berapa pemasukannya, pengeluaran itu jumlah apa-apa saja yang dibeli sama adik. Misalnya es krim, Oreo, mainan, stiker, apapun gitu. Terus ini jumlah 4.500 itu adalah jumlah yang dikeluarkan oleh adik, sedangkan yang pemasukannya 10.000 adalah jumlah yang diterima oleh adik dari ayah, ibu, nenek, kakek, bisa ditulis di sini. Nah, saldo ini adalah jumlah yang diterima dengan jumlah yang dikeluarkan. Kalau jumlah yang dikeluarkan itu lebih banyak, jadi adik nggak, jadi adik punya utang, harus pinjam sana sini. Nah, sebaiknya itu bagaimana caranya supaya yang dikeluarkan tuh tidak sebanyak yang diberi. Misalnya adik diberi uang sama ibu 5.000, tapi mau beli mainan 6.000, kan nggak cukup uangnya. Jadi dengan laporan ini, dengan pencatatan ini, adik juga tahu, oh uangku cuma 5.000, kan tidak mungkin mau beli mainan seharga 6.000. Jadi melatih adik untuk disiplin juga mengenai apa yang akan dibelanjakan. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke masalah bisnis ya secara umum dan yang paling sederhana gitu pada saat adik ingin melakukan suatu bisnis atau kewirausahaan, adik itu harus ada rencana kayak survei apa sih bisnis apa yang ingin dilaksanakan, kemudian dilaksanakannya secara individu atau berkelompok. Setelah dia laksanakan, disurvei apakah barang-barang yang akan dijual itu di akan dibeli teman-temannya atau tidak. Dari situ kemudian akan dicatat apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi atau membeli barang-barang itu untuk dijual lagi. Misalnya beli dari Shopee, kemudian atau beli dari toko Gardena, kemudian dijual lagi ke teman-temannya. Nah, itu harus dicatat berapa.
harga belinya supaya nanti tahu kira-kira berapa rupiah untuk menjualnya. Kemudian dihitung. Setelah dihitung, kita dapat laba atau rugi kan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada uang lebih, misalnya kita punya uang 10.000, ada sisa 5.000, nah itu uang 5.000-nya mau akan diapakan? Itu adalah rencana selanjutnya. Apa mau ditabung, atau mau dibelikan barang lagi, atau mau dibuat bisnis, dan lain-lain. Nah, manfaat di sini adalah manfaat yang dilakukan adik pada saat sudah melakukan pencatatan. Jadi kalau sudah melakukan pencatatan itu sudah tahu kan, oh ada sisa uang. Itu mau dipakai buat sodako, mau dipakai untuk beli hal lainnya. Itu ini adalah manfaat. Ini yang tadi saya sampaikan, Anda sampaikan bahwa rencana awal melakukan survei pasar di sini mungkin adik-adik survei pasar di sini seperti kira-kira barang apa ya yang sedang in untuk adik-adik dan teman-temannya atau mungkin stiker atau mungkin eh, mainan atau jajan-jajan pasar seperti burger mini dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk menentukan apa yang akan dijual. Apa yang akan dijual itu bisa barang yang sudah jadi seperti yang tadi saya sampaikan, adik membeli barang dari Matahari atau dari pasar, kemudian dijual lagi, kayak membeli barang tas lucu, kemudian dijual lagi. Itu namanya kita membeli barang jadi yang untuk dijual. Atau adik berkreasi sendiri, misalnya buat membatas buku atau buat ya gantungan apapun. Tapi adik buat sendiri atau dari ya banyak hal lah yang banyak macamnya untuk berkreasi gitu. Tapi berkreasi itu intinya adik membuat sendiri barang itu yang kemudian dipasarkan atau dijual. Bisa ke temannya, bisa ke saudara, bisa ke tetangga, ke siapapun. Nah, kemudian kita menentukan modal. Modal itu apa? Modal itu adalah uang yang akan dipakai untuk membeli atau berkreasi yang kemudian akan dijual kembali. Modal itu bisa dari sendiri, misalnya adik sendiri aja satu orang gitu, misalnya Andi hanya sendiri, atau kelompok, kelompok itu dalam grup, misalnya, ayo kita patungan yuk, berlima atau berenam, kita mau jualan gitu. Nanti dibagi berenam, misalnya dibutuhkan 100.000, berarti dibagi berenam, atau dibutuhkan ya kalau yang muda misalnya dibagi berlima ya 100.000, berarti tiap anak urunan 20.000 20.000. Itu bedanya antara sendiri dengan kelompok. Nah, ini secara umum ya, kalau laporan keuangan itu kita itu ngapain sih di laporan keuangan? Oh, ternyata kita itu eh, untuk memberikan laporan laba dan rugi. Apa sih laporan laba dan rugi? Laporan laba dan rugi itu kita tahu, oh ya seperti tadi saya sampaikan mengenai uang jajan. Oh, uangnya sisa. Kalau sisa berarti kita untung nih, gitu bisa ditabung. Tapi kalau rugi, rugi itu seperti misalnya kita hanya punya uang 5.000, kok kita mau jajan misalnya harga mainan 7.000, kan jadi rugi. 2.000-nya dari mana? Masa harus minta orang tua lagi? Kalau gitu kita nabung dulu lagi gitu. Jadi supaya dapat laba. Terus arus kas itu lebih ke jadi semua pengeluaran dan pemasukan rutin harian bulanan. Perubahan modal adalah modal seperti yang tadi sampaikan. Jadi berapa jumlah uang, kita bahasakannya uang yang diperlukan untuk membuat suatu bisnis. Dan neraca itu adalah gabungan dari semuanya. Nah, ini saya tante kasih contoh survei pasar kalau kita berkreasi. Misalnya nih mau buat pembatas buku. Nah, apa sih modal dari pembatas buku itu? Modal itu adalah jumlah uang. Kalau kayak gini kan bingung nih. Jumlah uang dari mana jumlah uang dari pembatas buku ini gitu ya. Jadi kalau caranya biar tahu misalnya, aku mau buat pembatas buku nanti dijual nih. Misalnya. Terus gimana ya cara menentukan kita urunan berapa ya kalau berkelompok gitu. Nah, ini tanda kasih ilustrasi ya.
Nah, kan tadi pembatas buku nih, apa aja sih elemen di pembatas buku? Oh, ada tali hias misalnya. Oh, kita butuh kertas. Oh, kita butuh beli daun-daun yang sudah yang siap dipergunakan, sudah di Terus kemudian kita butuh plastik packaging supaya nanti itu terlihat rapi pada saat kita jual dan menarik perhatian. Oh, ada hal yang kecil pun mungkin bisa dimasukkan deh, kayak oh kita butuh lem. Karena lem itu kan apapun harus kita beli. Jadi untuk yang hal-hal sederhana mungkin dimasukkan hal-hal kecil itu dimasukkan sebetulnya juga bisa melatih adik-adik bahwa kita itu jeli dan teliti terhadap hal-hal kecil. Kan kadang gini deh, kayak kita nih punya stationery terus tahu-tahu stipnya hilang, ah nggak apa-apa cuman stip. Nah kita itu belajar dari hal kecil. Stip itu mungkin penghapus penghapus ya, penghapus hilang di sekolah, ah nggak apa-apa aku bisa beli lagi. Sebetulnya bukan masalah harganya dek, tapi penghapus itu sangat bermanfaat pada saat mendesak kita membutuhkan penghapus itu dan tidak ada. Nah, ini juga sama halnya dengan ini. Bermulailah dengan hal yang kecil karena kita menjadi lebih teliti dan lebih jeli, termasuk kayak lem. Wah, ini cuma lem, tapi ternyata lem itu bermanfaat dan ternyata kita harus membeli lem itu dan akan mempengaruhi jumlah model yang akan kita keluarkan. Nah, ini mencatat modal itu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kebutuhan apa saja seperti yang tadi sampaikan. Kalau kita berkreasi membuat pembatas buku, kemudian kita menghitung apa sih yang kita hitung. Oh, nanti akan Tante jelaskan ya mengenai ini bagaimana menghitung uang masuk, uang keluar, laba atau rugi ya, gitu. Nah, ini contohnya, Dek. Contoh tadi kita buat pembatas buku. Tadi kan sudah Tante sampaikan ya, ada kertas hias, ada lem, ada plastik, ada tali hias, ada daur ulang, dan kebutuhan lain-lain. Nah, ini ditulis, ini sangat detail, Dek. Kenapa? Jadi kita belajar untuk hal kecil apapun kita jadi aware. Aware itu kita jadi peka terhadap hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Kan seperti kalau adik kesandung, nggak mungkin kesandung hal yang besar kan? Pasti akan kesandung, tidak akan kesandung di jalan oleh batu yang besar. Pasti akan kesandung oleh batu yang kecil. Makanya kita belajar lebih jeli terhadap hal-hal yang sangat sederhana dan kecil. Kemudian ini jumlah modalnya. Kenapa ini Tante tulis kebutuhan lain-lain. Ini bisa ditulis, bisa tidak. Hanya, kenapa ini dibutuhkan? Misalnya, eh, tahu-tahu kita kurang, harus pengen nambah hiasan lainnya. Nah, padahal sudah urunan ini. Nah, makanya kita tambah 15.000 ini, misalnya jumlahnya itu dikira-kira, misalnya kalau yang rata-rata 15.000 ya kita 15.000, misalnya. Kalau sesimpel, cara berpikir adik ya, 15.000. Jadi kita sudah tidak mintain teman-temannya lagi. Kita harus tambah lagi nih, kurang ini, harus mau beli bunganya, mau beli kartonnya. Nah, daripada minta teman-temannya lagi urunan, ya kalau teman-temannya mau diajak urunan lagi, akhirnya ditambahin kebutuhan lain-lain untuk hal sesuatu yang tak yang tidak bisa kita prediksi. Jadi sudah aman, tidak usah urunan lagi. Jadi jumlah modalnya sebesar 75.000 untuk membuat tadi tuh eh, apa namanya? Pembatas buku. Kalau itu adik lakukan sendiri, jadi modal itu ditanggung adik sendiri satu orang. Tapi kalau misalnya berkelompok nih 5 orang, joinan grup berarti per anak 15.000. Nah, untuk menentukan kita jual berapa ya itunya pembatas bukunya. Nah, nanti itu misalnya nih pembatas buku itu dalam kertas hias itu kita beli sekian banyak ini bisa dapat misalnya 50 pembatas buku. Pembatas buku kan tidak bisa besar, Dek. 15.000 ini bisa dapat 50. Berarti caranya adalah 75.000 dibagi 50 itu 1.500 ya. 1.500. Nah, itu nanti berarti harga jualnya 1.500 ditambah dengan keuntungan yang adik dapat. Nanti mungkin akan saya gambarkan ilustrasinya.
Nih, ini adalah eh oh, sebentar, sebentar. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya adik-adik. Maaf ya, Dek, tadi agak harus direvisi sedikit. Nah, ini saya lanjutkan ya, Adik-adik. Yang tadi saya sampaikan, kalau ini perbedaan antara jumlah modal kalau sendiri dan ini jumlah modal kalau berkelompok, jadi dibagi berlima, seperti yang sampaikan tadi. Kemudian ini adalah bagaimana setelah ini ya, setelah kita tahu jumlah modal yang dibutuhkan, terus kemudian kita harus ngapain nih gitu. Jadi terus kita buat laporan mengenai penjualannya. Misalnya seperti tadi disampaikan tadi penjualannya setelah dijual 2.000 per pieces, kemudian kita udah jual ini seharga kemudian kita dapat masukan. Jadi sudah dijual ke temannya, ke tetangga dan sebagainya dapat 120.000. Nah, dari 120.000 itu kita kurangi berapa sih jumlah yang dibutuhkan modal yang sudah uang yang sudah dikeluarkan sama adik itu kita sebut modal. Dari semua hal tadi ditulis 15.000, 10.000, semua modal yang ditulis itu dijumlahkan. Kalau jumlah yang keluarkan itu lebih jumlah modal itu lebih sedikit, lebih kecil dari jumlah yang diterima sama adik uangnya, maka adik dapat laba sebesar 45.000. Ini adalah keuntungan dari penjualan yang tadi Tante sampaikan pembatas buku. Contohnya itu. Nah, kalau ini Tante kasih contoh jika survei pasar itu adik cuman hanya ingin, ah aku mau beli barang aja lah, beli barang jadi, kemudian mau saya jual aja. Apa sih yang menarik? Kemudian adik survei-survei, ada ada pulpen lucu-lucu. Ah, pasti kalau teman-teman pasti senang dengan pulpen lucu-lucu. Ini dengan survei pasar itu, kemudian dengan kelompok, oh adik-adik akhirnya memutuskan untuk akan menjual pulpen itu. Tapi adik juga harus tahu harganya. Nanti adik jual 3.000, ternyata harga di teman-teman yang lainnya ada yang jual 1.500. Jadi nggak ada yang mau beli punyanya adik. Nih. Nah, ini contohnya nih. Oh, ternyata nih adik beli misalnya di pasar.
Pulpen lucu isi 20 harganya 25.000. Ah, beli 4 pack. Berarti kan adik punya 80 pulpen yang nanti akan dijual ke teman-temannya. Yang adik keluarkan adalah 100.000. Dari mana 100.000 itu? 25.000 dikalikan 4 karena adik belinya sebanyak 4 packs. Iurannya per aku terus kan berkelompok nih. Terus iurannya berapa? Oh, iurannya 100.000 ini dibagi berapa jumlah anak dalam satu kelompok? Karena ini berlima jadi 20.000. Nih, gimana sih cara menentukan harga jual? Kan udah beli nih tadi di pasar misalnya 25.000, sudah beli dibagi 20 karena itu ada 20 pieces, ada 20 biji pulpennya. Harga 1.250. Terus ada diskusi sama teman satu grup. Kita mau untung berapa ya gitu. Terus kita lihat, oh di tempat lain harga pulpen 2.500 kita jual aja yuk 2.000. Terus akhirnya ini harga jualnya 2.000. Semua ini deh akan mempermudah jika ditulis sama adik hal sekecil apapun ditulis gitu dicatat. Kemudian nah, ini laporannya setelah adik menjual. Ini sebagai ilustrasi gambaran ya, Dik ya. Misalnya dengan tadi adik pulpen ini dijual 2.000, kalau adik bisa menjual sebanyak 80, ternyata teman-temannya semuanya mau. Kemudian adik bisa membeli itu menjual itu dengan cepat. 160.000. Kemudian modelnya tadi jadi keuntungannya adalah 60.000. Tapi kalau adik belum bisa menjual, ternyata baru laku 40 ini pulpennya gitu. Jadi kita itu masih kerugi nih 20.000. Nah, masih ada 40.000 sisanya pulpen. Ayo semangat semangat dijual ke teman-teman yang lain yang mungkin belum dengar. Nah, ini semua ini deh dicatat karena kan nggak mungkin adik inget dan kalau dicatat sih, misalnya nih kalau saran tante itu berkelompok berlima yang mencatat semua saja. Jadi tidak kamu aja sebagai bendahara gitu. Tapi mungkin anak siswa yang lain, adik-adik yang lain dalam satu kelompok juga bisa belajar loh jadi bendahara kalau nanti sewaktu-waktu membutuhkan untuk mencatat. Jadi oh iya waktu dulu acara itu saya pernah saya juga ikut mencatat. Jadi tahu-tahu caranya gitu. Oh caranya untuk mencatat harus begini begini. Jadi yang mencatat jangan hanya yang bendahara, tapi semuanya. Jadi yang semuanya kalau ditanya juga tahu. Jadi kalau misalnya bendaharanya juga ada yang terlewat, yang lainnya bisa memberikan masukan. Oh ya kemarin aku udah nyatet loh harganya sekian, kamu mungkin lupa dicatat. Jadi bisa saling mengingatkan. Kalau semua tergantung sama bendahara, kalau bendaharanya lupa, semua lupa jadinya deh. Nah ini manfaat. Kita lihat ke manfaat. Apa sih manfaat mencatat? Itu berlaku buat diri sendiri sama orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk diri sendiri itu, Dek, jadi disiplin, rutin, melakukan pencatatan. Ini tidak hanya untuk jual beli loh, Dek, untuk semuanya. Kalau kita sudah terbiasa mencatat disiplin untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal yang lebih besar itu akan lebih mudah. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil dan sederhana dulu aja, Dek. Gitu. Hal-hal yang sederhana tadi yang saya sampaikan itu masalah jual beli, ke uang jajan dulu aja. Uang jajannya berapa dapatnya dikasih sama ibu bapak ditulis dicatat gitu. Nah, mendapatkan informasi itu misalnya nih, kemarin aku belanja apa ya kok lupa. Nah, tinggal dibuka catatannya. Oh, kemarin aku beli ini, makanya uangnya tinggal sekian gitu. Uangnya tinggal sedikit gitu. Kalau pelajaran ya kemarin tuh apa ya masalah, misalnya masalah rukun iman gitu. Kok lupa ya kurang satu, tinggal buka gitu. Karena bedanya kita tidak mencatat dan membaca itu, kalau mencatat dengan tambah mencatat itu kita belajar sebenarnya kita mencil tiga kali loh, Dek. Misalnya nih kita dapat informasi. Kemarin saya membeli buku, kemarin saya membeli buku, itu informasi satu kali, belajar satu kali ya, Dek ya. Kemudian dia baca, dia baca lagi dari notanya misalnya, oh kemarin membeli buku, belajar dua kali. Kalau dicatat, oh kemarin membeli buku, belajar tiga kali, udah nyicil deh tiga kali gitu. Sama halnya untuk hal lainnya. Nah ini akan bermanfaatnya buat orang lain apa? Nah kalau kita itu mau mencatat ya, terus nanti ada hasilnya, orang lain kan juga bisa memberikan manfaat, mendapatkan manfaat dari catatan kita.
oh gitu ya, misalnya bendahara nyatet nih, terus atau enggak adik kelas pengen lihat kemarin tuh kayak apa gitu. Terus kalau harus bendaharanya aja, nanti kalau yang lain ditanya, oh kurang gitu. Oh nggak tahu aku itu hanya bendahara gitu. Sedangkan kalau kita semua nyatet jadi tahu. Oh iya iya aku juga nyatet gitu. Sama halnya untuk hal lainnya juga berlaku deh ini. Nah, kalau yang untuk membantu orang lain itu kalau dari segi uang, ya nanti kalau laba mungkin adik bisa belajar untuk berbagi dengan orang yang tidak eh, tidak selaki kita, tidak seberuntung kita dengan sedekah dan lain-lain. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu gini, kan kalau ini ya kita ngomongin masalah jual beli. Kan nggak bisa ya satu kelompok misalnya lima-limanya terus yang satu udah nyatet yang empat nggak mau nyatet padahal yang satu tuh yang bendahara catatannya hilang terus dia bertanggung jawab kan bingung catatanku hilang yang lainnya tuh nggak ya kan kamu harus bertanggung jawab nah kita bisa saling bantu kemarin aku nyatet kok ini jadi jangan jadi pertanggungjawaban itu salah satunya begitu pertanggungjawaban yang lain ya kita jadi disiplin sendiri jadi kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini contoh dari manfaat lain. Kalau dari segi jual beli, wirausahaan, ya berarti kita bisa mengembangkan lagi, misalnya yang dari awalnya hanya buat pembatas buku, oh kita laba, kita ada untung nih. Kita mau mau mungkin mau nambah dengan jualan pulpen atau mungkin dengan pembatas buku yang model lain itu. Nah, juga kita bisa berbagi dengan orang yang lebih yang tidak seberuntung kita. Berapapun jumlahnya itu akan bermakna buat orang lain. Mungkin itu sesi yang ilmu yang sedikit yang bisa saya berikan, saling berbagi mungkin. Jika ada yang kurang jelas atau ada salah kata dalam penyampaian, saya ucapkan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, bisa jelas ya. Banyak sekali eh, ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita ambil dari Bu Aisyah ini. Nah, yang pertama tadi dari mencatat, ya nak ya. Dari mencatat, kalian bisa merekap semua hal-hal yang penting dari yang detail, dari yang sangat sederhana tadi Bu Aisyah sampaikan ya. Kemudian eh, kita juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih hmm, kita eh, berbagi modal dengan teman-teman, kemudian bagaimana kita mencari berapa harga barangnya. Tadi sudah Bu Aisyah jelaskan juga. Kemudian tadi juga kita dapat ilmu menentukan modalnya itu berapa sih modalnya dari barang-barang yang eh, kita beli untuk dijadikan barang tadi berapa saja harganya. Nah, ini tadi juga disampaikan bagaimana toh bikin tabel. Nah, tabel untuk mencatat jual belinya dari yang modalnya berapa, pengeluaran berapa, saldonya berapa. Tadi juga sudah dicontohkan tabelnya oleh Bu Aisyah. Nah, anak-anakku, bagi yang baru saja bergabung, bagi yang bergabungnya sedikit terlambat, tidak perlu khawatir ketika melihat kok banyak sekali ya yang ikut Zoom, kok ini sampai ribuan. Nah, ini Zoom terdiri dari siswa kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan juga kelas 5. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Ya, dan untuk kali ini kalian tadi telah diberikan ilmu pemaparan tentang pembukuan dan keuangan oleh Bu Aisyah ya yang baru saja ada bergabung. Bu Tias ulangi lagi dan kali ini kalian ditemani oleh Bu Tias ya untuk dari Sapen bersama Bu Tias dan tadi pemaparan oleh Bu Aisyah. Nah, ini tadi sudah diberikan ilmu tentang pembukuan dan kali ini, oh ya, maaf, Bu Tias sampaikan juga nanti akan ada absen di kolom chatting ya, di kolom chatting nanti akan Bu Tias eh, apa namanya share link
presensi untuk Zoom kali ini. Nah, sebentar, Putih share sekarang aja daripada nanti lupa. Tunggu. Oke. Nah, itu di kolom chat kalian bisa cek ada presensi untuk kegiatan Zoom pagi ini. Nanti ketika ada yang bilang, Bu, kok judulnya tentang penyuluhan kesehatan ya. Nah, sebenarnya itu judulnya nggak bisa berubah ya. Tapi ini adalah presensi untuk kegiatan Zoom P5 pagi ini. Nah, silakan anak-anak bisa klik kolom chat, lalu klik linknya, lalu silakan diisi Jangan ganggu Juto. Hah? nam Jangan ganggu Juto. bisa klik namanya ya, klik nama kalian, kemudian kelasnya, kemudian nanti bisa diisi juga nomor presensi, kemudian bisa presensi kehadirannya, izin sakit atau terlambat atau tepat waktu. Oke, nah untuk kali ini adalah sebentar, sesi tanya jawab. Bu Ais, untuk sesi tanya jawab, sampun siap nggih? Boleh dibuka nggih? Ya, seolah. Oke, baik. Tunggu sebentar. Untuk sesi tanya jawab, Bu Tias nanti akan klik, hmm, akan panggil nama anaknya, kemudian akan Bu Tias klik menyalakan mikrofonnya. Nanti silakan kalian bisa sebutkan namanya dulu, kemudian dari kelas mana, kemudian silakan bisa sampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Bu Tias. Iz Oke, oke, Bu Tias izinkan dari kelas satu dulu ya. Dari kelas satu nanti pertama dari kelas satu siswa dulu, dari kelas 2 satu siswa dulu, dari kelas 4 satu, dari kelas 5 satu. Silakan Aska Naryama dari kelas Al-Misri, kelas 2 Al-Misri. Silakan coba Bu Tias nyalakan ya. Caranya ini gimana? Oke, silakan Mas Aska Naryama, bisa diklik mikrofonnya. Coba bisa nggak klik klik mikrofonnya? Butet sudah izinkan untuk berbicara. Oke, ternyata mungkin Mas Aska belum bisa ya. Oke, Butet geser dulu. Butet geser dulu untuk sebentar. Ini coba dari kelas 4 ya. Dari kelas 4, Mas Ivan dari Albaitar yang angkat tangan. Silahkan, boleh diklik mikrofonnya, Mas Ivan. Halo. Halo? Ah, ya. Silakan Mas Ivan. Mas Ivan, bisa klik mikrofonnya? Oke. Oke, geser lagi ya. Butias ke Mbak Syakila, 4 Albayar. Silakan Mbak Syakila. Oh, tidak jadi tanya. Oke, geser ke Mas Rio, 5 Al Idris. Silakan yang mau bertanya boleh. Mas Rio, bisa diklik mikrofonnya. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Mas Rio, 5 Al Idris.
Oke, geser lagi deh, Bu Tias ke tadi. Klik mikrofonnya, lalu boleh bertanya. Silakan Mbak Ninggar. Mbak Ninggar. Oke, sebentar ini. Nah, silakan bagi yang tidak tidak bertanya, tidak ingin bertanya, angkat tangannya boleh diturunkan, ya, boleh diturunkan. Biar yang benar-benar ingin bertanya yang bisa berkesempatan menyampaikan pertanyaannya. Oke. Butet geser ke siapa ya ini ya? Oke, Mas Hakan kelas 2 Alfarabi. Silakan Mas Hakan. Jika ingin bertanya boleh silakan. Diklik mikrofonnya. Sudah bisa ini. Oke, Mas Hakan. Silakan. Oke. Oke, geser deh. Oh, nggak jadi. Oke, ke Mbak Butias geser ke 4CI Bandung Nusa. Oh, nggak jadi juga ini. Ke 4 digital deh, Butias geser ke 4 digital ya. Mas Rafif, silahkan Mas Rafif. Yang, nah, silakan. Kalau mau bertanya, silakan Mas Rafif. Iya, bener. Mic-nya dinyalakan. Lalu silakan sampaikan pertanyaannya, Mas Rafif. Mas Rafif dari 4 digital. Mas Rafif. Ah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, Apa yang kita lakukan apabila terjadi kerugian dan sudah tidak ada pembeli lagi? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Rafif. Kita berikan kesempatan kepada Bu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah, Ya. bisa Gini, dibantu. kalau tergantung barang yang mau dijual itu apa, Dek. Nah, kalau misalnya barang yang dijual itu seperti pulpen dan sebagainya, itu bisa nanti dijual, bisa disimpan dan dijual di kemudian hari. Nah, kemudian kenapa itu bisa rugi? Itu sebetulnya gini, Dek. Bisa jadi mungkin dalam menentukan harga jual bisa terlalu tinggi. Bisa jadi seharusnya pada saat menentukan harga jual itu, Dek, misalnya nih kayak tadi pulpen, kan ada 80, ada 100 pulpen ya. Nah, nanti tuh bisa dibantu supaya itu dapat untung dan misalnya paling tidak bisa dijual 50 biji. Jadi walaupun tidak untung, tapi paling tidak tidak rugi. Jadi hal-hal yang kalau rugi itu yang harus dilihat lagi harga jualnya itu bagaimana atau dengan dikasih diskon. Misalnya eh, rugi barangnya masih ada sisa gitu. Ya udah dikasih diskon. Misalnya awalnya harga 3.000 kita diskon aja lah sesuai harga beli. Yang penting ada uang masuk. Paling tidak ruginya tidak terlalu banyak. Itu memberikan harga diskon. Yang kedua, bisa dijual di lain waktu. Kayak tadi misalnya pulpen. Sekarang rugi, nggak apa-apa. Nanti mungkin sambil jalan bisa dijual lagi. Tidak harus sekarang, kan disimpan tidak akan membusuk. Itu. Itu yang paling mudah itu, Dek. Kalau nanti itu bahan maka barang seperti makanan, ya akhirnya paling paling cepat ya kita kasih diskon. Ayo ini yang mau kita tambah kasih diskon. Jadi paling tidak ruginya tidak terlalu banyak dan uang tetap masuk. Gitu, Dek. Halo? Begitu ya Mas Rafif ya. Masih masih mau bertanya lagi Mas Rafif? Boleh silakan diklik lagi mikrofonnya atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih Mas Rafif. Ya, terima kasih Mas Rafif dan Bu Ais untuk solusinya. Kemudian yang
selanjutnya Bu Tias geser ke kelas 5 ya. Silakan Mas Kian Mahatma, Mas Kian Mahatma, boleh Iya, Bu. dibuka mikrofonnya. Ya, silakan bisa sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kian Mahatma Raharja Waalaikumsalam. dari kelas 5 Ibnu Haitam. Ingin bertanya, misalnya Bu, kalau kita rugi berbisnis, apakah harus ganti bisnis atau bagaimana Bu? Gini, ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi gini, rugi berbisnis itu kan tadi seperti yang disampaikan ke temennya, misalnya dia mau bisnis apa? Misalnya nih, mau bisnis kita yang paling gampang kan mungkin jual beli stiker, kita rugi. Nah, rugi itu bisa banyak hal, tidak harus langsung ganti bisnisnya. Bisa jadi kita mungkin, oh nanti berarti bisnis yang selanjutnya mungkin kita harganya diturunkan. Jadi jangan langsung harganya segitu atau mungkin kalau dulu misalnya bisnis mungkin kita beli pulpennya misalnya harus yang lebih menarik gitu. Jadi tidak harus langsung pindah ke barang lain, tapi kita lihat dulu mungkin dari harganya, mungkin dari teman-temannya itu maunya bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya memang kayaknya kok kita mungkin bidang lain ya, itu dicoba juga boleh deh gitu. Kita coba, tapi ingat pada saat kita mencoba untuk jualan yang lainnya, kita harus survei dulu juga. Kira-kira kalau misalnya dari jualan makanan rugi, sebelumnya mungkin makanannya makanan mungkin dulu sebelumnya lemper gitu ya terus kok rugi oh karena ternyata teman-teman kita tuh nggak gitu suka lemper nah makanya harus survei dulu coba kalau yang lainnya apa ya oh ya mungkin kayak minuman es gitu minuman es itu apa ya yang disenangi teman-teman yang lainnya gitu jadi sebelum kita beralih atau tetap menentukan akan tetap berbisnis yang sama itu kita lihat sekeliling dulu. Kira-kira teman-teman itu senangnya apa ya gitu. Kalau yang sekarang lagi boomingnya misalnya minuman manis dingin ya, kita kayaknya pindah ke itu aja deh gitu. Kalau yang lain jual 5.000, kita mungkin jual 3.000, tapi dengan komposisi yang berbeda. Gitu deh, gitu. Intinya gini, rugi itu bukan suatu kegagalan, tapi malah justru kita belajar dari kerugian yang kita punya. Dan nanti ke depannya kita meminimalisir, mengurangi jumlah kerugian itu. Bukan berarti kemudian kita pindah bisnis, oh kita harus untung, kita harus untung. Tidak harus begitu, karena kan kita ini belajar ya. Pada saat kita rugi, kita belajar, oh kita rugi karena mungkin barangnya terlalu mahal. Mungkin kita memasarkan atau menawarkan teman-temannya kurang aktif. Mungkin hal-hal lainnya gitu. Tapi kan kita bisa belajar dari situ kita menjadi lebih baik. Oh iya, berarti besok kita jualannya kalau mau barang yang sama, barang nanti harganya harus bagaimana, barangnya harus seperti apa, terus kita harus lebih aktif ke kelas-kelas, menawarkan, atau kita kasih potongan harga, diskon gitu. Jadi kalau dan yang pada saat kita rugi kemudian kita mencoba lagi, jangan khawatir untuk rugi gitu. Itu karena itu adalah suatu proses pembelajaran. Kita belajar belajar hingga nanti akhirnya oh iya tahu celahnya. Oh, jadi harus kalau untung itu bisa begini, nanti harus begini gitu. Nanti akan tahu deh gitu. Intinya rugi itu bukan satu kegagalan, tapi itu adalah suatu proses belajar untuk besok jadi lebih baik lagi. Seperti halnya kalau kita ikut kompetisi menang dan kalah, kalah itu bukan suatu kegagalan, sama rugi bukan suatu kegagalan. Makanya belajar sedini mungkin bagaimana bertransaksi, bagaimana melakukan pencatatan secara sederhana itu sangat penting gitu. Jadi dimulai dari dasar. Gitu deh. Halo. Baik, Mas Javas. Oke, terima kasih sudah kasih jempol. Sudah cukup ya, Mas Javas ya. Oke, Bu Tias geser ke kelas 2 deh. Bu Tias geser ke kelas 2 ke Mas Sifni Ramadan. Ya, mana ini kok menghilang? Oke, karena menghilang. Oh, Bu Tias geser ke kelas 1 ya. Ke kelas 1 ini ada Mbak Andini, satu Abu Wafa. Angkat tangan ya. Boleh silakan menyampaikan pertanyaannya, Mbak Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Mbak Andini. Saya kelas 1 Abu Wafa, nama saya Andini.
Saya mau tanya, Saya mau bertanya, itu harganya itu harganya nanti maksimal berapa? maksimal berapa ya? Dan Dan nanti bisa nanti dibantu bisa sama mama dibantu nggak? sama mama nggak? Terima kasih. Terima kasih. Gimana tadi? Itu gimana menentukan harga dan bisa dibantu sama mama enggak gitu ya? Iya, Iya, Oh ya, kalau menentukan harga itu kan tergantung dari pasarnya. Tergantung dari harga lainnya. Misalnya kalau kita mau jual pulpen misalnya. Kalau yang lainnya harga jual pulpennya harganya 2.500 ya kita jangan jual 3.000 kan gitu. Cara menentukan harga begitu. Nah, kalau masalah dibantu sama mama, kan ini kita masih proses belajar deh. Kalau menurut saya proses belajar itu adiknya yang memiliki ide, nanti mama atau papa, kakak, adik membantu memberikan saran. Kalau menurut saya itu bukan orang tua atau kakak yang mengerjakan semua, tapi karena ini adalah tugas, misalnya adik ingin belajar, ya adik yang beride misalnya aku pengen jualan pulpen mah tapi bingung. Nah, nanti mungkin kakaknya bisa memberikan masukan. Coba kalau harga segini, kira-kira coba temennya mau nggak ya? Jadi mungkin tetap menurut saya tetap pendampingan dari namanya yang kan dewasa itu untuk di diperbolehkan. sekolahan. Begitu Bu Tias, bolehkah Bu Tias? Jeh, sakit, sakit bisa ya. Nanti bisa dibantu oleh mama. Nanti untuk persiapan barang-barangnya kan nanti untuk misal nih kalau bahasa Jawanya kulaan ya. Kulaan itu kan nanti bisa Mm-mm. dibantu oleh yang orang tua, ngeten, Bu Ais. Nggih. Untuk tadi pertanyaannya dari Mbak Andini kan harga maksimal ya Mbak Butias. Oh, Izin bantu menjawab nggih Bu Ais nggih. Ngapunten. boleh, boleh, boleh. Nggih, untuk harga maksimal itu tidak ada. Yang penting nanti harga itu terjangkau oleh anak SD gitu ya Mbak Oh, Andini ya. Jadi terjangkau oleh anak teman-temannya. Kira-kira kalau anak SD itu uang jajannya berapa seperti itu. Yang penting jangan mahal-mahal gitu ya Mbak Andini ya. Nggih, ini untuk yang Seandainya terakhir nggih Bu Ais nggih. dia siap, siap. Sampun Mbak Andini sudah apa belum? sudah sudah Bu. Sudah terima ya. kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Andini. Bu Tes geser ke kelas 2 ya. Siswa kelas 2 ini yang belum nih. Masif nih Ramadan nih yang dari tadi angkat tangan. Coba silakan bisa diklik mikrofonnya, lalu nama, kelas, dan pertanyaannya. Oke, diklik lagi Mas mikrofonnya. Masif nih Ramadan bisa diklik lagi mikrofonnya. Sebentar, kok hilang lagi? Coba sebentar. Coba klik mikrofonnya, Masif nih Ramadan. Nah, ya, silakan boleh sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelas Selamat pagi, Masif nih. memberikan pertanyaan. Jika modal dari ibu dan ayah apabila sudah untung modalnya dikembalikan atau diputar lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini nih, ini kayaknya pertanyaannya agak menjebak ya. Kita dapat model nih dari ayah dan ibu. Nah, kalau ada banyak pilihan. Ada yang kemudian dikembalikan, kemudian mungkin ibunya memberikannya lagi ke ayah atau ibu memberikannya lagi. Kalau mungkin adik mau mencoba bisnis lain lagi, gitu. Terus, nah kalau itu tergantung masing-masing sih dek bisa dikembalikan. Tapi dikembalikan dulu karena kita kan modal itu pinjam ya. Dikembalikan dulu. Bu, Pak, Bu, ini modalnya dikembalikan berdapat untung. Nah, nanti mungkin kalau emang modalnya dibutuhkan lagi untuk berbisnis, mungkin bisa dipakai lagi buat bisnis itu. Kalau misalnya keuntungannya belum mencukupi untuk berbelanja, untuk berjualan lagi. Kalau untung tapi masih sedikit, mungkin gitu nggak? Tergantung dari kesepakatan antara anak dan orang tua kalau itu nggak? Bagaimana nanti? Gitu? Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rifni. Oke, Nak, karena ini sudah jam berapa nggih Bu Ais nggih? Oke, Ini siap-siap. jadi nyun pangapunten, mohon maaf anak-anakku bagi yang belum berkesempatan bertanya, nanti bisa konsultasi dengan wali kelas masing-masing ya. Nanti akan difasilitasi oleh wali kelas. Nanti kalaupun pertanyaan perlu disampaikan ke Bu Aisyah, nanti yang akan menyampaikan adalah wali kelasnya ke Bu Aisyah, gitu ya. Nggih, gitu nggih Bu Ais nggih, jika nanti ada Siap, dari Bapak Ibu guru, nggih, mohon bantuannya. Nggih. siap. Terima Terima kasih kasih kepada Bu banyak. Aisyah atas waktunya. Oke, 1 jam telah Terima kasih. membersamai kami semua. Semoga ilmunya bermanfaat, Zeh. Amin, amin, Anak-anakku, amin. terima kasih juga untuk waktunya. Setelah ini nanti kalian cek lagi Google Classroom masing-masing. Oke, biasanya nanti Bapak Ibu guru wali kelas sudah menyampaikan kegiatan kalian untuk hari ini. Apa saja mata pelajaran yang harus kalian pelajari. Nah, jangan lupa untuk besok hari Selasa kalian akan ada Zoom lagi pukul 7 sampai pukul 8. Jangan sampai terlambat ya. Kemudian tentunya kalian memakai baju seragam ya anak-anakku ya. Oke. Nah, untuk pertemuan pagi ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada anak-anakku semuanya. Terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah mendampingi dan memfasilitasi. Mohon kerjasamanya untuk P5 kali ini. Butias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Aisyah. Selamat melanjutkan aktivitas, Tanten semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya.